Halo pria berkelas. Mungkin kamu pernah ngerasa udah kasih perhatian penuh ke seorang wanita. Semuanya berjalan mulus, tapi tiba-tiba sikapnya berubah. Dia jadi dingin, balas chat lama, atau bahkan ngilang tanpa alasan. Kamu bingung, ngerasa kayak kamu yang salah, tapi jawabannya selalu sama. Aku cuma lagi sibuk atau kamu aja yang overthinking. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ada strategi psikologis di balik itu semua dan ini jarang diomongin. Tapi sering dipakai secara sadar maupun nggak sadar oleh wanita. Wanita manapun nggak mau kamu nemu video ini, karena di video ini saya akan bongkar rahasia terbesar dalam dinamika hubungan yang wanita nggak mau kamu tahu, kekuatan dari diam yang disengaja, dan cermin emosional yang secara halus ngendaliin cara kamu merasa. Dan setelah kamu tahu ini, cara pandang kamu soal wanita, hubungan, dan diri kamu sendiri bakal berubah total. Kamu siap buat berhenti jadi korban permainan hati dan mulai jadi pemain yang sadar. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa hubungan bukan cuma soal rasa suka atau cinta yang datang tiba-tiba. Ada dinamika emosi, pola komunikasi, dan strategi psikologis yang berjalan di bawah permukaan. Yang kalau kamu nggak sadari, kamu akan mudah terjebak, tersakiti, atau kehilangan kendali. Tapi begitu kamu paham bagaimana emosi bekerja, baik pada diri sendiri maupun orang lain, kamu jadi lebih bijak dalam mencintai dan mencintai diri sendiri. Kenapa pria sering bingung sama perubahan sikap wanita? Kamu pasti pernah ngalamin ini. Kamu lagi dekat sama seorang wanita, interaksinya intens, dia selalu balas chat dengan cepat. Bahkan kadang ngubungin kamu duluan. Kalian ngobrol panjang lebar, vibes-nya nyambung, dan kamu mulai berpikir kalau mungkin ada sesuatu yang serius di antara kalian. Tapi kemudian, tiba-tiba semuanya berubah. Chatnya mulai singkat, reaksinya dingin, dan responnya lambat. Dia nggak lagi terlihat seantusias dulu. Bahkan ada kalanya dia benar-benar menghilang tanpa kabar. Lalu ketika kamu coba tanya, kamu kenapa? Dia hanya jawab, nggak apa-apa kok. Atau aku cuma lagi sibuk, namun dengan nada datar. Jawabannya kayak muter-muter, bikin kamu semakin bingung. Dan di situ kamu bertanya-tanya, salah saya apa ya? Saya ngelakuin apa? Tapi di balik perubahan sikap itu, tersembunyi pola psikologis yang sering dilakukan wanita, baik secara sadar maupun enggak sadar. Disinilah banyak pria terjebak. Karena mayoritas pria berkomunikasi secara langsung. Kalau marah, bilang marah. Kalau suka, bilang suka. Tapi di dunia wanita, komunikasi itu jauh lebih halus dan penuh nuansa. Mereka bisa terlihat baik-baik saja di permukaan, tapi menyimpan gelombang emosi di dalam. Tapi tenang, hari ini kita akan mulai membahas dua konsep kunci yang bisa bantu kamu untuk memahami cara pikir wanita dari sudut pandang psikologis. Dan kenapa mereka sering terlihat tidak menentu dalam bersikap. Yang pertama, kekuatan dari diam yang disengaja, atau sering disebut silent power. Diamnya wanita seringkali bukan sekedar malas membalas pesan, atau nggak punya waktu buat ngobrol. Banyak dari mereka menggunakan keheningan sebagai strategi, baik untuk menilai pria, menguji respon, atau sekedar memberi tekanan emosional tanpa kata-kata. Buat wanita, diam bisa jadi alat untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkannya, untuk menciptakan jeda, agar pria merasa kangen atau kehilangan. Bahkan, untuk membaca bagaimana pria bereaksi dalam keadaan tidak nyaman. Di level bawah sadar, wanita tahu bahwa dalam hubungan yang diam bisa punya posisi kuasa. Karena diam itu memancing pikiran, dan pikiran adalah sumber emosi. Dan pria yang gak paham maksud di balik strategi ini akan merasa gelisah, atau bahkan mulai mengejar dan mencari pembenaran, yang justru makin menurunkan daya tarik dia di mata wanita. Yang kedua, emotional mirroring atau biasa disebut cermin emosional. Wanita punya kemampuan untuk memantulkan emosi pria secara cepat dan nyaris otomatis. Kalau kamu tiba-tiba dingin, mereka bisa jadi makin dingin. Kalau kamu nyantai, mereka bisa terbawa santai. Kalau kamu defensif atau marah, mereka bisa ngeluarin energi yang sama, bahkan lebih kuat. Ini bukan manipulasi. Ini naluri sekaligus bentuk perlindungan diri. Dalam hubungan saat energi pria nggak jelas, misalnya terlalu mepet,
terlalu cuek, atau terlalu emosional. Wanita sering menyesuaikan diri dengan energi yang sama. Bukan argumen atau logika. Dan inilah yang ternyata sering bikin cowok frustrasi. Kenapa dia nggak bicara aja terus terang? Padahal, buat wanita, bicara tanpa rasa aman emosional itu sama aja dengan bunuh diri perasaan. Dua hal ini, silent power dan emotional mirroring, adalah mekanisme psikologis yang kalau kamu pahami, bisa bikin kamu lebih tenang saat sikap mereka mulai berubah, lebih peka dalam membaca emosi nonverbal, lebih kuat dalam menghadapi momen tarik ulur emosional. Dan yang paling penting, kamu nggak akan lagi buru-buru menyalahkan diri sendiri setiap kali mereka bersikap dingin. Kamu mulai sadar bahwa diam dan perubahan sikap mereka seringkali punya makna yang lebih dalam, dan kamu bisa meresponnya dengan tenang, bukan panik. Itulah langkah pertama untuk menjadi pria yang dewasa secara emosional dan tahan banting dalam urusan perasaan. Karena hubungan bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal siapa yang bisa tetap stabil ketika yang lainnya berubah. Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang kekuatan dari diam yang disengaja atau silent power. Wanita menggunakan diam bukan untuk bikin kamu bingung. Diam itu digunakan untuk menarik perhatian kamu. Saat mereka berhenti memberikan respon, kamu mulai berpikir lebih keras. Kenapa dia berubah? Apa salahku? Dan itu membuat fokus kamu bergeser ke arah dia. Melihat reaksi kamu. Apakah kamu panik, diam atau langsung marah? Diamnya wanita seringkali dipakai untuk mengobservasi siapa kamu sebenarnya. Dalam kondisi tak nyaman, menguji komitmen kamu. Apakah kamu tetap bertahan dan peduli? Atau mudah menyerah saat tidak diberi sinyal positif? Memberi ruang agar kamu merasa kehilangan. Karena manusia hanya benar-benar menghargai sesuatu ketika ia tidak lagi memiliki akses padanya. Wanita tahu satu hal penting tentang kebanyakan pria. Ketika mereka menarik diri, pria cenderung makin penasaran. Rasa ingin tahu itulah yang membuat kamu merasa semakin kuat terikat secara emosional. Contoh nyata silent power. Bayangin kamu rutin chatting dengan seorang wanita. Kalian ngobrol lancar setiap hari. Dia respon cepat, kadang duluan nanya kabar. Semuanya terasa natural dan seimbang. Tiba-tiba suatu hari dia mulai slow respon. Kamu berpikir, oh mungkin dia sibuk. Tapi setelah beberapa hari situasinya nggak membaik. Pesan kamu cuma dibaca atau dibalas singkat. Kamu mulai bingung, merasa ada yang salah, dan akhirnya jadi lebih agresif, kirim banyak pesan, nanya terus, atau bahkan mulai bikin drama dalam pikiran kamu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, kamu udah masuk ke dalam permainan diamnya. Di situ kendali ada di tangannya. Bukan karena dia marah, tapi karena dia memberikan ketidakpastian. Dan itu adalah bentuk kekuasaan dalam hubungan emosional. Silent power dalam psikologi hubungan. Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai withdrawal strategy. Sebuah mekanisme untuk menarik mundur diri dengan tujuan tertentu. Dan strategi ini sering berhasil. Kenapa? Karena ketika kehilangan akses, pria akan jadi lebih fokus ke hubungan, lebih was-was, lebih ingin memperbaiki sesuatu yang belum tentu rusak, dan lebih emosional dan reaktif. Artinya, diam bisa jadi bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Dan tanpa perlu kata-kata, diam sebagai bentuk komunikasi. Ini yang jarang disadari pria. Diamnya wanita bukanlah tanda nggak peduli. Justru sebaliknya, itu cara mereka mengukur seberapa kamu peduli. Ketika mereka berhenti membalas pesan atau menghentikan validasi yang sebelumnya rutin kamu terima, itu bukan hanya soal malas talking. Mereka sedang menanamkan keraguan dan rasa penasaran ke dalam pikiran kamu. Dan kenapa keraguan itu penting? Karena ketidakpastian adalah bahan bakar utama keterikatan emosional. Ketika kamu tidak tahu posisi kamu di hati seseorang, kamu cenderung berpikir lebih dalam, bertindak lebih besar, dan menunjukkan usaha lebih keras. Itulah makna sesungguhnya dari silent power. Kekuatan bukan dari apa yang dikatakan, tapi dari apa yang tak dikatakan. Saya nggak bilang ini trik manipulatif yang jahat. Banyak wanita melakukan ini bukan karena niat buruk, melainkan karena mereka butuh ruang untuk berpikir. Mereka pengen ngeliat apakah kamu serius atau sekadar iseng. Mereka sedang terluka tapi belum siap bicara. Mereka menunggu kamu lebih inisiatif atau usaha. Masalahnya adalah, kalau kamu nggak sadar apa yang sedang terjadi, kamu bisa kebawa arus. Jadi obsesif, needy, atau bahkan kehilangan kendali atas emosi kamu sendiri. Dan itu sering bikin gambaran kamu sebagai pria malah turun di mata mereka.
Lalu bagaimana cara menghadapi silent power? Kuncinya cuma satu, jangan terlalu reaktif. Saat wanita mulai dingin atau diam, jangan langsung panik. Jangan langsung ngejar. Jangan kirim spam atau bikin paragraf panjang minta penjelasan. Beri dia ruang, bukan buat balas dendam, tapi buat ngeluarin kamu dari mode reaktif. Tanyakan ini dulu sama diri kamu. Apakah aku terlalu butuh validasi? Apakah aku marah karena dia diam? Atau karena egoku terluka? Apakah ini tentang dia? Atau tentang rasa takut yang aku punya? Kalau kamu bisa tetap tenang, fokus pada dirimu, dan melangkah dengan kedewasaan emosional, kamu nggak akan kejebak. Justru wanita akan melihat kamu sebagai pria yang stabil dan matang, bukan reaktif atau ketergantungan. Dan itu adalah daya tarik yang jauh lebih kuat daripada sekadar romantis atau perhatian. Setelah kita mempelajari kekuatan dari diam yang disengaja atau silent power, sekarang kita masuk ke rahasia psikologis kedua, yang gak kalah menarik dan sering bikin pria kebingungan. Emotional mirroring atau sermin emosional wanita. Emotional mirroring adalah kemampuan wanita untuk dengan cepat menyesuaikan atau memantulkan emosi pria yang mereka hadapi. Ini bukan cuma teori, ini terjadi setiap hari dalam interaksi, bahkan tanpa disadari. Kalau kamu lagi cuek, mereka bisa jadi ikutan cuek. Kalau kamu panik, mereka bisa jadi makin gugup atau defensif. Kalau kamu marah, mereka bisa ikut marah balik. Sebaliknya, kalau kamu tenang, sabar, dan jelas dalam menyampaikan sesuatu, mereka bisa jadi lebih lembut dan terbuka. Dan yang penting, ini bukan manipulasi. Ini insting emosional alami seorang wanita. Wanita secara biologis dan psikologis memang lebih peka secara emosional dibanding pria. Mereka punya kelebihan dalam hal membaca getaran dan energi emosional. Dan secara refleks entah sadar atau tidak, mereka akan menyesuaikan diri dengan emosi lawan bicara. Kenapa mereka lakukan ini? Karena cermin emosional adalah alat bertahan hidup emosional. Dengan memantulkan apa yang mereka terima, mereka bisa menyesuaikan diri dan sekaligus melindungi diri dari situasi emosional yang tak aman atau membingungkan. Apa yang terjadi saat kamu berubah sikap? Kamu mungkin gak sadar, tapi emosi kamu sering jadi isyarat bagi wanita dalam menjalankan interaksi. Misalnya kamu lagi stres atau kesal, tapi kamu gak ngomong apa-apa. Kamu cuma jadi lebih dingin, lebih malas respon atau masuk mode. Ya udahlah, tanpa penjelasan. Apa yang wanita lakukan? Bukan langsung nanya, kamu kenapa? Karena buat mereka, itu bisa terasa seperti membuka percakapan yang mengancam kestabilan emosinya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya akan mengambil posisi yang sama. Mereka jadi lebih dingin, lebih pelan ngobrol, dan mungkin mulai jaga jarak. Hasilnya malah bikin kamu bingung. Lalu kamu bertanya, kenapa dia juga jadi cuek? Kok dia ikutan aneh padahal aku cuma lagi butuh waktu sendiri? Jawabannya, karena dia sedang memantulkan emosi kamu. Buat wanita, ketika kamu berubah emosi tanpa komunikasi yang jelas, itu terasa seperti ancaman emosional. Dan respon alamiah mereka bukan menyerang atau mendesak, tapi menyesuaikan diri dulu dengan energi kamu. Karena mereka ingin tahu, apakah aman buatnya untuk bertanya? Apakah kamu sudah siap bicara? Apakah perlu mundur dulu? Cermin emosional bukan sekadar ikut-ikutan. Ini refleksi dari sensitivitas emosional mereka yang cenderung lebih empatik dan responsif daripada logis dan langsung. Contoh nyata emotional mirroring. Bayangkan begini, kamu pulang ke rumah setelah hari yang berat di kantor. Kamu lagi frustasi, capek, dan gak punya energi buat ngobrol. Pas sampai rumah, pacar kamu nyambut dengan senyum dan mulai cerita. Sayang, tadi aku lihat anjing lucu banget. Kamu balas cepat, iya, nanti aja ceritanya. Dengan nada biasa tapi agak dingin, tanpa disadari, kamu memberikan sinyal energi yang flat dan tertutup. Apa yang dia lakukan? Awalnya mungkin dia bingung, tapi setelah beberapa detik atau menit, dia mulai pelan bicara. Ekspresinya berubah. Dia mulai menjauh atau diam. Tiba-tiba suasana jadi dingin dan jauh. Kamu mungkin gak sadar perubahan itu, tapi dia sudah memantulkan energi kamu. Ini bukan acting. Ini respon otomatis yang muncul dari otak limbik, bagian otak yang mengatur emosi dan reaksi bawah sadar. Atau mungkin kamu lagi bete karena teman cewek kamu slow respon. Kamu balas chat pacar kamu dengan singkat, padahal biasanya seru dan panjang. Dia merasa ada yang beda, tapi saat dia nanya, kamu kenapa? Kamu jawabnya ketus, nggak apa-apa. Respon dia bisa dua, yang pertama bisa mundur. Emosinya ikut tenang tapi jauh.
Dia jadi diam atau melakukan hal lain. Yang kedua meledak. Karena dia merasa kamu nggak jujur atau nutup diri. Apapun itu, dia sedang memantulkan emosi kamu, bukan memulai perang. Efek emotional mirroring dalam hubungan. Cermin emosional ini bukan musuh. Ini bisa sangat berguna kalau kamu sadar cara kerjanya. Tapi kalau kamu nggak tahu, ini bisa jadi bom waktu dalam hubungan. Kabar baiknya, efek ini bisa bikin hubungan sehat kalau kamu memimpin dengan emosi yang stabil. Kamu tahu cara mengekspresikan diri dengan tenang. Kamu tidak lari atau diam saat ada masalah, tapi mengkomunikasikannya dengan jelas. Dan kamu bisa kasih rasa aman lewat ketegasan dan empati. Namun kabar buruknya, efek ini bisa bikin hubungan kamu jadi beracun kalau kamu emosinya naik turun dan gak konsisten. Kamu sering marah-marah tapi nggak mau menggali akar masalah. Kamu berharap dia selalu ngerti kamu, padahal kamu nggak jelasin. Dan kamu suka maksa dia buat tenang, padahal kamu sendiri lagi kacau. Kalau kamu meledak, dia refleksnya juga jadi defensif. Kalau kamu menarik diri, dia mungkin jadi distan. Kalau kamu pancing drama, dia bisa ikut drama. Bahkan levelnya bisa naik lebih tinggi, karena mereka bukan mengatur ulang emosinya sendiri dulu, tapi memindai emosi kamu sebagai petunjuk bagaimana mereka harus bersikap. Lalu bagaimana cara menghadapi emotional mirroring? Kuncinya ada pada kepemimpinan emosional. Apa maksudnya? Kamu sebagai pria perlu jadi jangkar emosional dalam hubungan. Artinya, kamu bisa menunjukkan ketenangan dan kejelasan emosional meski situasinya tidak ideal. Kamu bisa tetap grounded meski pasanganmu sedang dalam fase penuh emosi. Wanita butuh merasakan kestabilan itu, karena kestabilan emosimu memberi mereka rasa aman untuk membuka diri. Jadi kalau kamu ingin mengubah dinamika emosional hubungan, jangan mulai dari pasanganmu. Jangan bilang, kamu tuh terlalu emosional atau kenapa sih kamu gampang marah? Mulailah dari energi kamu sendiri. Kalau dia lagi emosional, kamu tenang dulu. Jangan makin bensinin. Kalau dia diam, kamu bisa tanya dengan lembut. Aku ngerasa kamu lagi menjauh. Ada yang gangguin pikiranmu? Kalau dia meledak, jangan lawan dengan amarah. Dengarkan dulu. Tahan ego. Tangani situasi baru setelah dia reda. Kamu bukan jadi robot tanpa perasaan, tapi kamu memimpin emosi dengan kedewasaan. Dan ketika kamu melakukannya, wanita akan secara otomatis memantulkan energi positif itu. Dia jadi lebih lembut, lebih terbuka, dan perlahan hubungan bergerak menuju kedewasaan emosional yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hubungan bukan cuma soal rasa suka atau cinta yang datang tiba-tiba. Ada dinamika emosi, pola komunikasi, dan strategi psikologis yang berjalan di bawah permukaan, yang kalau kamu nggak sadari, kamu akan mudah terjebak, tersakiti, atau kehilangan kendali. Tapi begitu kamu paham bagaimana emosi bekerja, baik pada diri sendiri maupun orang lain, kamu jadi lebih bijak dalam mencintai dan mencintai diri sendiri. Pelajarannya, jangan cuma berharap dimengerti, belajarlah juga untuk memahami. Kendalikan reaksimu. Jangan terjebak dalam permainan emosi orang lain, karena pria yang kuat bukanlah yang selalu benar atau selalu menang, tapi dia yang tenang, sadar, dan tetap setia pada dirinya sendiri di tengah badai perasaan orang lain. Kalau video ini membuka mata kamu soal dinamika hubungan antara pria dan wanita, jangan lupa buat like, share, dan subscribe, karena bisa jadi bukan cuman kamu yang butuh tahu ini, tapi saudara kamu, teman kamu, atau siapapun yang lagi bingung sama sikap pasangannya. Dan kalau video ini sampai ke tangan orang yang tepat, hidup seseorang bisa berubah. Serius, pengetahuan kayak gini itu bukan cuma soal cinta. Ini soal kesadaran emosional, soal pemahaman diri, dan tentu aja kontrol dalam hubungan sosial. Kita hidup di era di mana hubungan itu penuh dengan permainan halus. Gak ada yang bilang terang-terangan, aku lagi ngetes kamu, atau aku sengaja cuek, atau aku pengen kamu ngerasa kehilangan. Semua terjadi secara bawah sadar. Semua berlangsung tanpa skrip. Dan video ini membantu kamu buat ngedecode bagian yang nggak kelihatan itu. Yang sering bikin pria merasa salah, bingung, atau bahkan ngerasa down. Sekarang kamu udah tahu alasan dibalik itu semua. Kamu udah ngerti strategi dibalik diamnya. Kamu udah kenal konsep emotional mirroring. Ilmu yang wanita nggak mau kamu tahu. Kamu punya kendali sekarang. Bukan berarti setelah ini hubungan kamu langsung mulus. Tapi sekarang, kamu punya sesuatu yang lebih berharga daripada motivasi buta, yaitu kesadaran diri dan strategi.
Kamu bisa ngerti kapan harus tetap diam, kapan harus menghargai ruang dia, dan kapan harus ambil kendali. Kamu tahu kapan harus berhenti ngejar, kapan harus diam, dan kapan kamu cuma jadi korban dari strategi diamnya. Kalau sebelumnya kamu ngerasa kacau dan gak ngerti kenapa wanita bersikap dingin setelah dekat, sekarang kamu bisa mikir lebih tajam. Apakah ini silent power? Apakah dia lagi ngetes emosi saya? Atau apakah ini cuma respon karena emosi saya goyah duluan? Dan yang penting, kamu gak akan ngerasa buta lagi. Percayalah, ini baru awal. Kita baru ngebahas 2 rahasia. Tapi di luar sana, masih banyak dinamika psikologis yang bahkan gak disadari pria sama sekali. Dan buat kamu yang udah nonton sampai akhir, kamu beda. Kamu bukan cuma pria yang ngejar validasi dari wanita. Kamu bukan cuma pria yang cuma mau dimengerti. Kamu pria yang mau memahami, bukan cuma dipahami. Kamu bukan sekadar pemain di hubungan, tapi kamu paham aturannya. Kamu gak lagi main dalam gelap. Kamu punya lampu sekarang. Dan itu adalah langkah pertama untuk jadi pria yang punya karisma, ketegasan, dan kendali. Tanpa harus jadi kasar, manipulatif, atau jadi orang lain jahat.